Yesus jawabanku. Yesus segalanya. Tangan yang meriah, beri salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa. Ya, bersyukur pada Tuhan, terima kasih semua pelayan praise and worship. Pelayanannya kita sudah sangat-sangat diberkati. Ya, siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, selamat datang juga bagi saudara semua. Juga selamat bagi setiap saudara yang saat ini ya di gereja lokal manapun, di Klaten, di Jogja, Jakarta, di Semarang, ya di manapun, ya Surabaya dan semuanya. Tuhan berkati kalian semuanya. Nah saudara, saya sangat-sangat bersyukur sekali lagi terus dari hari ke hari diteguhkan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan diteguhkan saudara. Semua firman Tuhan yang diberikan itu adalah rema. Tema tahunan itu rema saudara. Lalu seri khotbah bulanan itu juga rema saudara. Bahkan setiap minggu khotbah itu rema. Saya senang sekali kemarin kalau nggak salah. Ya ada lagi kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu, mungkin ada kesaksian bisa dikeluarin ya. Dibaca saja mungkin supaya lebih jelas saudara. Dia adalah langganan ya reka kita ngalami ya apa yang difirmankan minggu kemarin saudara. Ya doa yang menghasilkan mujizat luar biasa sekali. Iya saudara, kesaksian Ibu Marta dari Medan saudara. Jadi dia dari Medan. Keluarga anak saya di Melbourne ya sedang mencari rumah. Selama ini mereka kontrak. Keluarga muda ini mempunyai satu anak usia 1 tahun. Aturan pemerintah kota Melbourne agak berat dalam membeli rumah. Selalu lewat maklar dan seperti lelang. Hanya yang berani memberikan penawaran tertinggi yang bisa dapat rumah. Belum lagi urusan administrasi. Entah sudah berapa rumah yang mereka lihat. Ada sekitar 40 rumah. Selalu tidak cocok baik lokasi, harga maupun keadaan rumahnya. Saudara bayangkan lihat sampai 40 itu banyak sekali loh saudara. Kalau saudara mau beli rumah paling lihat 1, 2, 3 mungkin gak ada 10 saudara. 5 saja sudah banyak. Ini 40 tetap gak ada. Ya dia gak bisa dapatkannya. Lanjutkan lagi sekarang. Hari Minggu 24 April minggu kemarin saudara ya. Dikatakan saya bisa streaming ya ibadah GBI KA Solo. Pukul 6 Pak Ubaja yang berkhotbah. Saya catat poin-poin pentingnya dikatakan. Lalu saya masih nambah lagi pukul 19. Tapi yang di JCM Jogja. Ini di Keluarga Allah Jogja maksudnya di Surya. Jogja ya. Di Jogja, di gereja kita. Jadi sudah dengarkan dia merasa diberkati, nyambung lagi gitu saudara. Ngulangi lagi yang di Jogja gitu saudara. Senin pagi ada public holiday di Melbourne. Ya keluarga anak saya mengajak saya jalan-jalan ke perkebunan ya strawberry dan apa ini lavender flower. Kelihatannya dia sedang di sana mungkin. Ya sedang di Melbourne kelihatannya ini kan. Karena jalan-jalan di sana. Sepanjang perjalanan saya menceritakan tentang kuasa melihat dengan mata rohani. Minggu yang lalu jangan lihat dengan mata lahiriah. Mata lahiriah itu terbatas. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Sangat-sangat terbatas. Kadang-kadang berubah-berubah. Sulit sekali. Sehingga kita kadang-kadang tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa putus asa. Lalu saya ajak ya mereka berdoa. Ya brosur rumah yang mereka cocok kita doakan. Mulai sekarang berdoa. Seperti kemarin saya ajak kursi yang kosong tumpang tangan didoakan. Mulai melihat dengan mata roh saudara. Saudara yang sedang bergumul suatu ya surat utang-utang tumpang tangan. Diimani Tuhan tolong untuk ya bisa dilunasi. Usaha saudara tumpang tangan. Diberkati dan jadi berkat. Sakit tumpang tangan. Mujizat kesembuhan saudara. Ya lanjutkan lagi. Kami mulai berdoa dan kemarin sore mujizat itu nyata. Dan ternyata itu cepat sekali saudara. Langsung saudara. Rumah yang dilihat terakhir diberikan anak saya. Luar biasa sekali Tuhan kita.
Saya sampai nangis melihat kebaikan Tuhan. Ternyata begitu saja dia mulai melihat dengan mata roh. Maka Allah berkarya dalam roh, saudara. Dan mujizat terjadi, doanya dikabulkan. Dia mulai dapat rumah. Ini ceritanya. Agen buka harga 395.000. Lalu agen bilang sudah masuk penawaran tertinggi 420.000. Ya, tapi pemilik rumah tidak memberikannya. Anak saya memasukkan harga ditambah sedikit, saudara. Ya, 421, lalu 422, terakhir 423, saudara. Ya, kesaksian agennya juga luar biasa. Ya, dia bilang ketika kalian masuk melihat rumah, ada suara yang bilang, ini pembelimu. Ya, terpujilah Tuhan. Jadi sudah ada peneguhan, saudara. Bahkan itu tadi agennya. Iya, kalau di sini agen properti atau maklar gitu, nganter dia ke rumah, dia sudah dapat suara dalam hatinya. Dikatakan di sini, saudara, apa ini tadi? Ini pembelimu, artinya ini akan deal, ini jadi pembelimu, saudara. Itu luar biasa sekali. Kalau enggak salah loh, kalau enggak salah, ini diedit apa aslinya full? Kalau enggak salah loh, sepertinya ini agennya pertama kali gitu jualnya. Betul ya, besok dimasukkan jangan dikurangi. Ya, jadi ini baru mulai kerja pertama, saudara. Agennya itu baru kerja pertama, belum pernah jual, belum pernah deal masalah itu, saudara. Tapi waktu dia ngantar orang ini langsung Roh Kudus sudah bekerja, Roh Allah bekerja. Ini akan menjadi pembeli pertamamu yang nanti deal jadi gitu, saudara. Iya, pujilah, ya terpujilah Tuhan. Lanjutkan lagi. Iya, sudah ya, nanti buat komplit aja ya. Karena seru kalau saya lihat. Dan ternyata singkat cerita, saudara, itu langsung jadi luar biasa sekali, saudara. Ya, Ibu Marta ini dari Medan, langganan Reka. Dan anggota tim internet, ya apa itu, marketer itu apa, saudara. Ya pokok dia langganan ya Reka kita. Dan juga tim internet, ya, kita lihat ya. Pelayanan internet itu luar biasa sekali. Jangkau sampai Medan, jangkau sampai Melbourne, jangkau sampai Rusia, jangkau sampai Amerika, jangkau sampai Irak, saudara, jangkau sampai Afrika, jangkau sampai Wonogiri, ya mana-mana gitu, saudara. Dan ternyata luar biasa sekali, saudara. Ini rumahnya, foto-fotonya dia memberikan seperti itu. Yang pasti yang saya ajak saudara tangkap, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara berani dengarkan, kalau saudara berani tangkap, kalau saudara berani percayai, saudara berani praktekkan, saudara akan lihat firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan digenapi, kuasanya nyata, mujizat nyata, doa yang menghasilkan mujizat langsung, saudara, sudah digenapi. Kemarin minggu baru dia tangkap, dia praktekkan itu. Dan dalam berapa hari sudah lihat kemuliaan Tuhan. Dalam berapa hari sudah lihat mujizat Tuhan. Sungguh doanya menghasilkan mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Katakan kanan kiri, percayai, praktekkan. Maka engkau juga akan mengalami mujizat. Engkau juga akan mendapatkan mujizat, saudara. Ya, saudara, sekarang kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Kalau bagi saya, saudara, bagi saya ini seri khotbah yang dahsyat. Percaya saya. Kalau bagi saya, seri khotbah bulan ini seri khotbah yang dahsyat. Kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa lakukan, saudara akan mengalami kedahsyatan luar biasa yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Saudara akan berubah total. Yang dari lemah akan menjadi kuat luar biasa sekali. Yang dari kalah akan menjadi pemenang yang luar biasa sekali. Yang gak pernah mengalami mujizat, tiba-tiba mujizat itu dilimpahkan luar biasa sekali. Saya percaya saudara tangkap sungguh-sungguh, ini akan menjadi seri khotbah yang luar biasa sekali. Temanya saudara adalah Man of God Transformation, atau transformasi manusia Allah. Ditransformasi, diubahkan menjadi manusia Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Menjadi manusia
Allah. Ya, akan belajar kita selama 4 atau 5 minggu. Tapi hari ini kita akan belajar yang pertama tentang firman. Firman itu bisa membuat sungguh-sungguh kita mengalami transformasi, saudara, menjadi manusia Allah. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara, kita akan belajar yang pertama, manusia biasa dibandingkan dengan manusia Allah. Saya ulangi, manusia biasa dibandingkan dengan manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara dengar, ada satu perkataan dari Rasul Paulus yang luar biasa sekali kepada Timotius, muridnya. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Saya ulangi sekali lagi. Engkau manusia Allah. Siapa itu manusia Allah, saudara? Siapa manusia Allah? Siapa manusia Allah? Tetapi engkau hai manusia Allah. Saya mau tanya pada saudara dulu, siapa itu manusia Allah? Siapa? Ayo, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Siapa manusia Allah? Kalau Paulus berkata pada Timotius, kamu manusia Allah. Kalian manusia Allah. Hai manusia Allah. Betul? Setiap kita, setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara adalah manusia Allah. Saya manusia Allah, saudara manusia Allah, baik yang wanita maupun yang pria, wanita Allah. Ya, manusia Allah itu satu yang luar biasa sekali. Kita itu jarang sekali bisa memikirkan seperti ini. Saya selama ini hampir dikatakan belum pernah mengutbahkan bahwa kita itu manusia Allah. Ada sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Bukan manusia biasa, manusia Allah. Kita harus mengerti saat kita percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Alkitab berkata, kita dilahirkan dalam Allah. Betul? Siapa yang dilahirkan baru dalam Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang dilahirkan baru dalam Tuhan? Ya, kita semua, saudara dan saya dilahirkan di dalam Tuhan. Maka dikatakan kita disebut sebagai anak Tuhan, anak Allah. Kenapa orang menyebut orang Kristen itu anak Tuhan? Karena memang dilahirkan dalam Tuhan. Waktu percaya pada Tuhan Yesus, maka dilahirkan dalam Tuhan secara rohani, dilahirkan. Kalau dilahirkan dalam Tuhan, anak Tuhan. Saudara, betul? Bukan manusia biasa saja. Kita bisa lihat banyak hamba Tuhan. Semua kata, ini bukan hamba biasa. Ini bukan hamba dunia. Ini hamba Tuhan. Rumah Tuhan. Saudara, umat Tuhan. Satu hal yang saya ingin tangkap, saudara, perkataan yang di sini. Paulus itu bisa melihat bahwa orang percaya, muridnya Timotius itu adalah manusia Allah. Adalah manusia Allah. Kita harus bisa melihat manusia Allah, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita mempunyai dua pilihan dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Hidup sebagai manusia biasa atau hidup sebagai manusia Allah. Setelah kita ikut Tuhan Yesus, kita dilahirkan di dalam Tuhan, kita disebut anak Allah. Namun saudara dengar, masih kita punya pilihan. Kita tetap mau hidup sebagai manusia biasa. Sama sebelum kita terima Yesus. Sama sebelum kita diselamatkan. Sama sebelum kita jadi orang Kristen. Atau kita mulai, saudara, ambil pilihan hidup sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Sebagai manusia Allah. Bukan manusia biasa lagi, tapi manusia Allah. Saudara, kalau kita manusia biasa, hidup kita terus tetap dengan kelemahan.
Kalau kita manusia biasa, hidup kita terus penuh dengan keterbatasan. Kalau kita manusia biasa, ya yang dialami hanya biasa-biasa. Enggak pernah mengalami hal yang luar biasa seperti Bapak kita di surga. Tapi kalau kita ambil pilihan menjadi manusia Allah, dan sungguh-sungguh kita terima, sungguh-sungguh kita katakan imani, sungguh-sungguh kita jalani sebagai manusia Allah, maka kita akan mengalami kedahsyatan Allah, maka kita akan mengalami kuasa Allah, maka kita akan mengalami kasih Allah, maka kita akan mengalami anugerah Allah, maka kita akan mengalami sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Bukan hanya disebut sebagai anak Allah, sungguh-sungguh mengalami sebagai anak Allah. Saya percaya ini satu yang luar biasa sekali, saudara. Manusia biasa sangat terbatas, tapi manusia Allah itu luar biasa sekali. Saya percaya itu yang dilihat oleh Rasul Paulus. Maka dia tidak menyebut, hai kalian semua manusia biasa. Tapi Rasul Paulus menyebut, hai kalian manusia Allah. Untuk mengingatkan mereka, kamu bukan manusia biasa saja. Tapi sebetulnya kamu sudah ditransformasi menjadi manusia Allah, saudara. Lah apa itu manusia Allah? Kalau saudara bisa perhatikan, manusia Allah adalah manusia yang mempunyai the life of God, atau kehidupan Allah dalam dirinya sebagai manusia. Kita tetap hidup sebagai manusia, tapi kita bisa mengalami, saudara, kehidupan Allah ada dalam kehidupan kita. Karya Allah ada dalam kehidupan kita. Kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Anugerah Allah ada dalam kehidupan kita. Orang lihat kita, orang tidak lihat sebagai manusia biasa. Orang bisa melihat ada Allah dalam hidupnya. Orang lihat saudara, orang bisa melihat Allah dalam kehidupan saudara. Orang lihat keluarga saudara, orang bisa lihat ada Allah dalam keluarga saudara. Orang lihat kelompok saya saudara, ada Allah dalam kelompok saya saudara. Orang lihat gereja kita, ibadah kita, orang bisa melihat ada Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ada Allah yang berkarya di tengah-tengah kita. Ada Allah yang menyembuhkan. Ada Allah yang mengampuni. Ada Allah yang melindungi. Ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang memberkati. Intinya kehidupan Allah itu hidup nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Status Allah nyata. Ada hadirat yang nyata. Ada kemuliaan yang nyata. Sampai orang lain bisa melihat ada Allah dalam kehidupannya. Ini bukan manusia biasa. Ini manusia Allah. Ini bukan anak manusia biasa. Ini anak Allah. Ini bukan hamba biasa. Ini hamba Allah. Ini bukan Roma biasa. Ini Roma Allah. Kehidupan Allah nyata dalam kehidupan kita. Karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena saat kita menjadi manusia Allah, kita memiliki saudara ekstra ordinary living, atau kehidupan yang luar biasa. Bukan kita sendiri yang hidup, saudara, tapi Kristus hidup di dalam kita. Saja kita baca sedikit apa yang dikatakan Paulus. Karena tadi yang berkata Paulus, saudara, Galatia 2 ayat 20a. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetap hidup sebagai manusia, saudara. Tetapi bukan aku ya sendiri yang hidup. Tidak sendiri, tidak Paulus sendiri sebagai manusia yang hidup dikatakan, saudara. Melainkan Kristus, Tuhan, Allah yang hidup di dalamku. Tetap dia hidup, tapi dia tidak sendirian. Bukan aku sendiri yang hidup. Bahkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Tuhan yang hidup dalam hidupku. Hidupnya
memancarkan kuasa Allah. Hidupnya memancarkan mujizat Allah. Hidupnya memancarkan kemuliaan Allah. Orang bisa melihat Allah dalam kehidupannya. Ada kuasa yang nyata. Ada kedahsyatan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Itu manusia Allah. Kalau kita tidak pernah mengerti, kita akan menganggap kita manusia biasa. Lalu juga iman kita sama manusia biasa kok. Yang gak mungkin melakukan ini. Yang gak mungkin melakukan itu. Manusia biasa kok. Tapi kalau kita bisa melihat. Seperti Paulus melihat. Bahwa dia hidup. Bukan dia sendiri yang hidup. Allah yang hidup di dalamnya. Kristus yang hidup di dalamnya. Bukan dia. Dia terbatas. Tapi ada Allah yang tidak terbatas. Yang berkarya dalam hidupnya. Dia berani mengatakan. Dia berani melangkah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia berani mengucapkan, dia berani mempercayai, dia berani bertindak. Dia mengalami kedahsyatan luar biasa. Dia menjadi rasul paling sukses. Lebih daripada yang lain. Ayat yang kita baca tadi, Paulus sedang mengingatkan jemaat, ya, khususnya adalah anak didiknya, anak rohaninya. Hai kamu manusia Allah. Saat ini saya ingin mengatakan pada setiap saudara, setiap jemaat, setiap pelayan. Hai kamu manusia Allah. 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 Dia bisa melihat dirinya sendiri. Dia bisa melihat anak rohaninya. Dia mengingatkan anak rohaninya. Bukan manusia biasa. Tapi manusia Allah. Tetap kita manusia hidup dalam dunia. Tapi ada karya Allah yang nyata. Kehidupan Allah yang nyata. Penyertaan Allah yang nyata dalam kehidupannya. Lebih jauh berbeda sekali daripada manusia biasa. Kita saudara bisa lihat sedikit juga Rasul Paulus. Ya, saya tambah sedikit juga ya, Kisah Rasul 26 ayat 6. Kisah Rasul 28, salah saya. Ayat yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga karena digigit oleh ular berbisa. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ini kan orang gak mengenal Allah. Zaman dulu mereka itu penyembah dewa-dewa. Mereka enggak tahu tentang Tuhan. Mereka enggak tahu tentang Allah. Mereka menyebutkan ini manusia dewa. Tapi kita yang di dalam Tuhan tahu apa yang dimaksud mereka. Ini adalah manusia Allah. Ini adalah anak Allah. Ini adalah umat Allah. Saudara dan saya adalah manusia Allah. Amin. Sejak kita lihat sekarang, saudara, ya tentang Musa, saudara. Keluaran 7 ayat ke-1. Keluaran 7 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau. Siapa yang mengangkat? Siapa yang mengangkat? Tuhan yang mengangkat Musa. Aku mengangkat engkau sebagai apa? Allah bagi Fir'aun. Saudara tangkap dulu. Allah berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Ayat ini salah atau benar? Saya mau tanya dulu pada saudara. Ayat ini salah atau benar? Semua firman Tuhan gak ada yang salah. Semua firman Tuhan benar. Sudah pasti benar. Lebih benar dari perkataan siapapun. Lebih benar dari dokter manapun. Lebih benar dari pikiran kita. Allah berkata kepada Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah
bagi Fir'aun. Ya saudara. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Saudara dengar, saudara. Dalam bahasa Inggris tadi saya lihat as God, artinya seperti Allah. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari kalau saudara buka juga sama. Di sini sebagai bahasa sehari-hari seperti Allah. Lalu saya ajak saudara lihat dulu. Oh saudara, waktu dia datang pada Fir'aun, saudara, dia menyampaikan perkataan Allah. Allah ingin engkau lepaskan bangsa ini dari perbudakan, supaya mereka bisa menyembah aku, supaya mereka bisa masuk tanah perjanjian. Dia datang sebagai utusan Allah. Dia datang menyampaikan perkataan Allah. Dia datang menyampaikan perintah Allah. Betul saudara? Kepada Fir'aun. Tapi karena Musa dikatakan gak pandai bicara, Harun yang disuruh mengucapkannya bersama. Lah Harun jadi seperti tadi, nabinya begitu saudara. Nah di hadapan Tuhan, di hadapan Fir'aun, Fir'aun bukan menghadapi Musa dan Harun saja. Fir'aun itu sedang menghadapi perkataan Allah. Saudara tangkap dulu. Bagi Fir'aun, dia bukan hanya menghadapi Musa. Dia bukan hanya menghadapi Harun. Bagi Fir'aun, dia sedang menghadapi Allah. Dia hanya bawa nama Allah. Dia hanya bawa pesan Allah. Dia hanya bawa perintah Allah. Ada otoritas Allah. Waktu ketemu dengan Musa, dia sedang ketemu berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan perkataan Tuhan. Berhadapan dengan firman Tuhan. Berhadapan dengan perintah dari Tuhan. Menolak Musa, itu menolak Tuhan. Betul? Menerima perkataan yang disampaikan ya oleh Musa, perkataan firman Tuhan sama dengan menerima Tuhan. Itu sebabnya dikatakan aku mengangkat engkau sebagai atau seperti Allah bagi Fir'aun. Bukan hanya manusia biasa. Betul? Dan bukan hanya itu saja, saudara lihat kuasanya luar biasa. Lebih dari semua orang yang ada di muka bumi. Oh saudara, orang Mesir tongkat jadi ular. Saudara, ngikuti tongkat Musa bisa. Tapi tetap saja, saudara, ular dari tongkat Musa itu menelan, membunuh, menghancurkan. Ya ular dari tongkatnya, ya ahli sihir dari Mesir. Manapun paling hebat. Karena Allah lebih hebat. Manusia biasa penuh dengan keterbatasan. Manusia Allah, ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Saudara bisa tangkap. Fir'aun melihat Musa. Sudah sama melihat Tuhan yang sedang menyampaikan sesuatu pada dia. Ada Tuhan dalam kedatangan Musa. Ada Tuhan yang sedang berkata melalui Musa. Ada Tuhan yang sedang berkarya dalam dirinya Musa. Dia menghadapi Musa bukan menghadapi manusia biasa. Dia sedang menghadapi manusia Allah. Manusia yang dipakai Allah. Manusia yang disertai Allah. Manusia yang di dalam hidupnya ada Allah bekerja. Betul saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kuasanya lebih. Akhirnya akan mengalami lebih dari semua orang yang ada di dunia. Iya. Apa yang orang dunia tidak mungkin lakukan, manusia Allah mampu melakukan. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas, dari Tuhan, adalah di atas semuanya, lebih dari semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi. Secara manusia biasa, dari bumi, dari tanah menjadi tanah, manusia biasa. Tapi yang dilahirkan dari atas, dari Allah, itu di atas semua yang ada di bumi. Siapa datang dari surga adalah di atas semuanya. Kalau kita mulai bisa hidup sebagai manusia Allah, kita akan di atas semua orang lain. Kalau saudara sebagai pelajar, saudara bisa menjadi manusia Allah.
pelajar Allah, saudara akan punya prestasi lebih dari semua orang lain. Daniel itu lebih dari semua orang lain dalam hal kepandaiannya, dalam hal kebijaksanaannya. Lebih luar biasa sekali. Kuasa Tuhan ya dinyatakan luar biasa. Saya akan lihat lagi beberapa orang. Yusuf misalnya, saudara, itu manusia Allah. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Apa bisa kita dapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Sudah dengar? Yusuf bukan manusia biasa. Yusuf adalah manusia Allah. Sampai Fir'aun bisa melihat. Fir'aun lihat Yusuf. Fir'aun bukan lihat manusia biasa. Dia manusia Allah. Sampai dia cerita dengan pegawainya. Sampai dia cerita dengan menteri-menterinya. Kita nggak akan bisa dapatkan manusia seperti dia. Karena dia manusia yang penuh dengan roh Allah. Yang berkarya dalam hidupnya. Orang nggak bisa mengerti. Semua orang Mesir nggak bisa mengerti. Saya mimpi apa? Dia bisa mengerti. Karena ada karya Allah. Kehidupan Allah dalam kehidupannya. Yusuf manusia biasa nggak bisa mengerti. Tapi Allah yang berkarya. Seperti Paulus berkata, Kristus yang hidup dalamku. Itu mengerti. Itu yang bisa menolong Yusuf. Semua orang Mesir nggak bisa mengartikan arti mimpinya. Yusuf manusia Allah bisa. Lebih dari semua orang pandai di Mesir. Betul? Orang lain nggak tahu cara menyelesaikannya, ngatasinya. Fir'aun sendiri nggak tahu bagaimana mengatasinya. Dia tahu semua karyawan nggak ada yang bisa. Orang pandai di Mesir nggak ada yang bisa untuk mengatasi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, nggak ada yang bisa. Tapi dia bisa melihat Yusuf manusia Allah bisa mengatasi lebih dari semua. Kenapa? Menjadi manusia Allah. Menjadi apa? Manusia Allah, saudara. Itu luar biasa. Satu lagi, saudara. Daniel di pemandangan Nebukadnezar. Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. Ya, ini Nebukadnezar, raja itu yang berkata. Yaitu Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Dan yang penuh dengan roh para dewa. Karena dia juga enggak kenal Allah. Dia enggak kenal Tuhan. Tapi dia hanya bisa berkata orang ini penuh dengan roh dewa. Roh Allah tadi dikatakan oleh Fir'aun. Kita tahu itu roh Tuhan. Roh Allah. Saudara perhatikan. Nebukadnezar rajanya juga bisa melihat Daniel bukan orang biasa. Daniel bukan manusia biasa. Daniel adalah manusia Allah. Dia penuh dengan roh Allah. Dia penuh dengan hikmat Allah. Ada kehidupan Allah dalam hidupnya. Ada Allah berkarya dalam hidupnya. Lebih dari semuanya. Rajanya jatuh, ganti raja yang kedua. Dia tetap dibutuhkan menjadi orang kedua setelah raja. Raja kedua jatuh, raja ketiga angkat, tetap butuhkan. Karena enggak ada orang seperti Daniel, manusia Allah. Raja ketiga jatuh, ganti raja keempat, tetap dia dibutuhkan. Semua kalau saudara bisa perhatikan, 4 raja bisa melihat, ini bukan manusia biasa. Ini manusia Allah, dibutuhkan oleh mereka. Diangkat Daniel, senantiasa menjadi orang yang lebih dari pada pejabat yang lain. Ada kedahsyatan yang luar biasa. Saat kita bisa mengerti, kita ini bukan manusia biasa. Kita dilahirkan dalam Tuhan. Kita disebut, diberi hak, Tuhan berkata. Tinggal mau menggunakan haknya apa tidak. Diberi hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ada 2 pilihan. Saudara masih terus mau hidup sebagai manusia biasa, yang terus terbatas, yang terus seringkali tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Atau saudara mau terima hak yang Tuhan berikan, menjadi anak Allah, menjadi manusia Allah.
ada Allah berkarya sepenuhnya dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tanggapi, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Saya ajak satu orang lagi yang bisa melihat. Ini luar biasa sekali. Daud, 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin itu Goliat saudara, yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh apa? Barisan daripada Allah yang hidup. Saul tidak bisa melihat mereka barisan Allah yang hidup. Kakak-kakaknya gak bisa melihat mereka barisan Allah yang hidup. Semua pahlawan tentara Israel gak bisa melihat mereka barisan Allah yang hidup. Lihat Goliat besar, sudah ketakutan, sembunyi, gak ada yang berani melawan. Gak bisa dipakai oleh Allah. Hidupnya terbatas, kalah badannya sudah kalah. Daud badannya kecil, punya mata roh. Dia bisa melihat ini bukan barisan biasa, ini bukan tentara biasa, ini barisan Allah. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang berkarya. Ini orang tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Oh jangan macam ini, bukan barisan biasa, bukan tentara biasa, bukan bangsa biasa. Ini adalah barisan Allah. Saudara lihat, yang lain termasuk kakaknya hanya bisa melihat manusia biasa. Hidupnya terbatas, penuh kekalahan. Betul? Daud bisa melihat ini manusia Allah. Memang mereka umat pilihan, betul enggak? Memang mereka disertai Allah. Orang-orang yang mengerti dan mempercayai dan menempatkan diri sebagai manusia Allah. Saudara akan lihat Allah berkarya luar biasa. Akan terjadi sesuai dengan iman. Akan terjadi sesuai dengan yang kau percayai terhadap firman Tuhan. Akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi alamilah transformasi menjadi manusia Allah. Sehingga kita bukan dalam dimensi, ya, sehingga kita ada dalam dimensi yang luar biasa. Sekarang saya akan ajak lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, proses transformasi menjadi manusia Allah. Bagaimana kita bisa menjadi manusia Allah? Sungguh-sungguh mengalami sebagai manusia Allah. Saudara, selama 1 bulan kita akan belajar poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini. Nah, supaya kita bisa sungguh-sungguh transformasi menjadi manusia Allah. Yang pertama, ini yang pertama, saudara. Kita akan belajar yang pertama. Yaitu transformasi melalui firman Allah. Saya ulangi. Transformasi melalui apa, saudara? Firman Allah. Supaya kita bisa menjadi manusia Allah, sekali lagi, kita harus mengalaminya melalui firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah. Saudara tangkap dulu. Firman itu adalah Allah. Katakan saudara. Iya. Firman itu adalah Allah. Itu saudara tangkap saudara. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam gelap. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, bagaimana caranya supaya kehidupan Allah ada dalam kehidupan kita sebagai manusia? Saudara dengar, firman itu mengatakan, kembali sekali lagi, firman itu Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti kita menerima firman, menerima Allah dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Saudara, dilahirkan dari firman Allah, menjadikan kita sebagai manusia Allah. Saya ulangi saudara. Dilahirkan dari firman Allah, saudara,
akan menjadikan kita sebagai manusia Allah. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang perhatikan lagi Yohanes 1 ini ayat 12 dan 13-nya. Saudara akan jelas. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa tadi? Saya ulangi ya. Tadi Yohanes 1, 2 dan 3 dikatakan. Pada mulanya apa? Firman. Firman itu bersama dengan apa? Allah. Ya, firman itu adalah apa? Allah. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Tadi sampai ayat 4. Lah, sekarang ayat 12 dikatakan, saudara, firman itu Allah ya. Saudara dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Menerima firman. Sama dengan menerima Allah. Saudara tangkap dulu. Menerima firman sama dengan menerima Allah. Firman itu Allah. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu sabda Tuhan. Perkataan Tuhan. Itu Tuhan sendiri. Firman itu Allah. Yang menerima firmannya, menerima Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Betul? Menerimanya. Itu firman. Siapa? Yesus. Yesus itu firman. Nerima Yesus, nerima firman, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara tangkap dulu. Nerima Yesus sama dengan menerima firman. Begitu kita nerima Tuhan, nerima firman, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang, sekarang apa lagi? Saudara tangkap lagi. Orang-orang yang apa? Diperanakkan. Dilahirkan maksudnya. Ya, orang-orang yang diperanakkan atau dilahirkan bukan dari darah atau dari daging. Ini bukan secara lahiriah lagi. Betul saudara? Bukan pula secara jasmani. Oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dilahirkan oleh Allah, dari Allah, dilahirkan dalam Yesus lahir baru, dilahirkan dalam firman. Itu diberi hak menjadi anak-anak Allah. Sama saudara, proses kelahiran seorang bayi. Saudara dengar ya, benih firman itu sama dengan ya benih sperma sang bapak ditaburkan di rahim ibu. Betul saudara? Maka akhirnya itu akan melahirkan seorang anak manusia, seorang bayi ditaburkan saudara. Iya. Dan setelah 9 bulan akan lahir saudara. Jadi bagaimana cara kita bisa melahirkan, ya cara kita bisa dilahirkan dari firman? Sederhana, mulai masukkan benih Allah, ya yaitu firman Allah dalam roh saudara. Jadi langkah pertama supaya kita bisa menjadi manusia Allah, saudara ya, benih firman. Yesus sering berkata toh, seperti biji sesawi, benih. Firman itu harus dimasukkan di dalam hati kita. Firman itu harus dimasukkan dulu di dalam kehidupan kita. Sama seperti itu saudara. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan seperti ini saudara, bukan berarti saudara sudah terima firman. Dengarkan sungguh-sungguh. Lalu apa yang sudah dikatakan kamu manusia Allah, masukkan itu dalam hati saudara. Masukkan itu dalam pikiran saudara. Bukan sekedar mendengar. Mendengar itu belum terlalu memasukkan. Dengarkan sungguh-sungguh. Tangkap artinya sungguh-sungguh. Masukkan dalam pikiran, masukkan dalam hati. Oh, aku itu manusia Allah. Oh, aku sudah diberi hak jadi anak Allah. Masukkan. Benih itu harus dimasukkan dulu. Saudara di rumah baca firman, jangan sekedar baca. Belum tentu masuk dalam pikiran saudara. Kadang baca, mudeng aja enggak. Betul saudara? Baca. Tangkap. Masukkan dalam hati. Masuk dalam pikiran. Masukkan dalam diri kita. Masuk dulu.
Itu seperti benih tadi. Ya, laki-laki masuk rahim istri perempuan. Masuk dulu. Ya, dengarkan sungguh-sungguh. Saudara dengar streaming. Kalau disambi macam-macam sekedar ngerti saja, enggak masuk. Masuk di lubuk hati yang paling penting. Ini hanya untuk lewat. Telinga manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Saudara dengar lewat tubuh. Harus masuk di jiwa. Tapi harus sampai ke roh. Sampai hati. Ditabur di tanah hati yang baik. Saya sering kali kalau doa pembukaan jadikan ya hati kita. Tanah hati yang subur, yang baik. Untuk benih firman. Supaya bisa masuk di tanah hati kita. Masukkan dulu saudara. Itu penting sekali saudara. Iya. Itu namanya proses infiltrasi saudara. Iya. Lalu saudara setelah firman Tuhan masuk ya proses kehamilan. Akhirnya hamil. Yaitu renungkan firman siang dan malam. Saudara sudah dengar. Saudara sudah tangkap. Kita ini manusia roh. Masukkan hati pikiran kita. Lalu renungkan siang dan malam. Renungkan. Renung. Orang hamil itu dirawat. Ini juga sama. Hamil firman. Dirawat. Direnungkan. Luar biasa. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Ini orang-orang yang suka merenungkan yang negatif. Orang-orang yang suka merenungkan hal yang duniawi. Orang-orang yang suka merenungkan hal yang dosa. Bahkan saudara. Iya. Tetapi yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan. Sukanya Taurat Tuhan. Bukan sukanya gosip. Bukan sukanya yang tidak baik. Dan yang apa? Merenungkan. Suka itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Direnungkan. Pagi hari merenungkan. Siang hari renungkan. Sore hari renungkan. Sebelum tidur renungkan. Renungkan siang dan malam. Orang yang merenungkan seperti ini akan bertumbuh. Firman itu. Ya, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan terus mendapat makanan. Kehidupan dari firman, saudara. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Saudara lihat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hatinya percaya Tuhan. Pikirannya percaya Tuhan. Penuh Tuhan. Perkataannya percaya Tuhan. Penuh firman. Tingkah lakunya sama dengan firman. Hatinya penuh firman. Pikirannya penuh firman. Perkataannya penuh firman. Perbuatannya penuh firman. Langkahnya sesuai dengan firman. Maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Manusia Allah. Beda dengan manusia pada umumnya. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi pertama masukkan firman. Kedua renungkan firman. Lalu yang ketiga sediakan waktu. Merenungkan itu tidak hanya 1 hari. Orang hamil itu bukan 1 hari. Ada waktunya sampai janin dalam kandungannya itu sungguh-sungguh sudah sempurna. Sudah waktunya dilahirkan. Setelah 9 bulan berapa hari ya? 10 hari. 9 bulan 10 hari ya, kurang lebih gitu ya. Maka akan lahir. Ada waktu. Maka dikatakan dalam pembacaan kita saudara ya, akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Memang saatnya panen. Benih itu ditabur. Benih itu dirawat. Bertumbuh. Sampai berbuah. Sampai buahnya matang. Sampai waktunya panen. Akhirnya akan melihat. Akhirnya akan mengalami.
kalau kita terus dalam firman, itu akan dahsyat. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus juga Tuhan, juga firman. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal itu bukan sekejap loh saudara. Orang tanya kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini. Itu rumah cerita, rumah permanen. Betul gak? Kalau aku baru apa ya? Kalau sedang dibongkar tempat darurat itu apa ya? Ya darurat ya. Sementara gitu. Ini tempat tinggal, saudara. Tinggal itu terus menerus. Firmanku tinggal di dalammu, sama. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Karena hidup kita bukan kita. Ada firman, ada Tuhan, ada Allah. Hidup kita dipenuhi dengan kehidupan Allah. Hidup kita dipenuhi dengan kehidupan firman. Hatinya penuh firman. Pikirannya penuh firman. Perkataannya penuh firman. Langkah-langkahnya penuh firman. Sesuai dengan firman. Firman itu ya dan amin. Firman itu hidup. Firman itu ada kuasanya. Firman itu Allah. Maka pasti terjadi. Itu firman. Dan itu penting, itu luar biasa. Lalu yang satu lagi, yang keempat. Strategi mengalami kemenangan. Ya, supaya sungguh-sungguh menang dalam hidup saudara. Temukan, kata-kata temukan, sudah garis bawahi. Ya, temukan. Dan apa? Gunakan. Temukan dan gunakan. Ayat-ayat firman Tuhan yang tepat dengan situasi saudara. Saya ulangi. Saudara temukan, gunakan apa yang ditemukan dan gunakan. Ayat-ayat yang tepat dengan situasi saudara. Gunakan tepat, jangan asal sekedar penuhi firman Tuhan. Ya saudara. Tapi temukan dan gunakan tepat sesuai dengan kondisimu, sesuai yang saudara butuhkan. Kalau seorang pelajar, saudara cari firman Tuhan tentang ya dunia pelajar. Bagaimana menjadi pelajar yang sukses. Firman Tuhan itu petunjuk bagi semua kehidupan kita. Firman Tuhan itu petunjuk dari semuanya. Kalau saudara ya dikatakan sedang bergumul untuk kesehatan misalnya. Saudara cari ayat-ayat firman Tuhan yang sedang mengajarkan kesehatan. Ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kesembuhan. Betul saudara? Misalnya lah, Yesus sudah disakiti. Supaya kita lepas dari kutuk sakit penyakit. Misalnya, baca, renungkan, pelajari sampai jadi rema. Misalnya lagi, ya, bilurnya sudah menanggung kutuk sakit penyakitku. Sakit penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Maka sakit gak berhak menguasai. Maka sembuh tubuhku. Itu misalkan pelajari ayat itu. Pelajari. Dapat masuk ke hati saudara. Betul? Gunakan. Renungkan. Gunakan. Baca. Yesus menyembuhkan. Orang buta melihat. Yesus menyembuhkan. Orang tuli mendengar. Pelajari lagi. Yesus menyembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Yesus menyembuhkan. Orang kusta menjadi tahir. Yesus menyembuhkan. Saudara. Orang mati bahkan dibangkitkan. Makin saudara dapat ayat yang tepat. Tadi kan katanya temukan, harus temukan. Ya, yang tepat gunakan. Maka saudara akan punya rema, kuasa kesembuhan ilahi. Maka saudara akan menang. Saudara akan bertindak sebagai manusia Allah terhadap roh sakit penyakit. Saudara akan menang terhadap sakit penyakit. Betul? Ini contoh. Untuk menggunakan. Sehingga saudara bertindak sebagai manusia Allah. Saya ingat kalau saudara baca bukunya Derek Sprint. Dia itu saudara kena sakit eksem yang parah. Sakit kulit eksem yang parah. Dokter sudah gak bisa menyembuhkan. Tapi dia praktekkan firman ini. Bahkan sampai dia jadikan firman, dia berkata,
harus dilakukan terus menerus. Ya, pagi, siang, malam. Seperti engkau makan obat untuk tubuhmu, ini makan obat rohani untuk engkau. Jadi pagi firman, harus masukkan firman. Siang harus baca firman, renungkan firman. Malam harus seperti minum obat. Ini obat rohani. Ini obat daripada Tuhan. Pagi obat rohani. Siang obat rohani. Sore obat rohani. Pagi obat rohani. Siang obat rohani. Sore obat rohani. Dan akhirnya sakit eksem yang parah bablas. Betul. Manusia Allah. Yang Gico, sudah tahu? Dia sakit TBC sudah sangat parah. Dokter sudah angkat tangan, pulang saja. Sekarang mau makan apapun boleh. Sudah nggak bisa ngobati dokter. Tapi ada seorang yang memberikan Alkitab. Baca, 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 baca. Dia temukan firman. Firman itu Tuhan. Saudara dengar. Firman itu bukan bacaan komik. Firman itu bukan pengetahuan saja. Firman itu Tuhan. Ada kuasanya. Tuhan berkuasa. Tuhan bekerja. Tuhan berkarya. Sakit TBC yang sudah memvonis dia mati. Bablas. Saudara punya pergumulan keuangan misalnya. Saudara cari ayat-ayat yang ada kaitannya untuk keuangan. Saudara rindu mengalami sukses dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam perjuangan. Cari yang sukses. Pelajaran-pelajaran tentang itu. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Misalnya, saudara cari saja tentang Abraham. Janji kepada Abraham. Karya Tuhan pada Abraham. Abraham dapat janji. Ya, diberkati sampai jadi berkat luar biasa. Oleh Abraham dan keturunan semua bangsa diberkati jadi berkat. Tangkap, itu janji untuk kita. Tangkap, kita berkata bukan kepada Abraham, tapi orang yang percaya juga jadi ahli waris akan terima janji ini. Kamu akan diberkati luar biasa, itu jadi berkat yang luar biasa. Baca, masukkan, renungkan, imani, maka itu ada kuasa yang bekerja. Dan saudara satu hari akan melahirkan janji itu menjadi kenyataan. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul saudara, betul. Itu luar biasa, banyaklah saudara belajar dari Daud yang akhirnya sukses dalam pemerintahnya. Belajar dari Salomo. Saudara, saya bacakan bagus yang ditulis oleh Salomo. Amsal. Pasal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 4 ayat 3 dan 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, saudara dengar, aku diajari ayahku. Saudara dengar dulu, aku diajari ayahku. Katanya padaku, biarlah hatimu memegang perkataan-perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ceritanya begini kalau dibuat mudah. Saudara tahu dulu, Daud itu tahu firman Tuhan itu segalanya. Dia yang menulis, firman-Mu Tuhan itu pelita bagiku. Betul? Jalan, petunjuk, terang bagi kakiku. Dia tahu firman Tuhan itu luar biasa. Dia sukses karena menjalankan firman. Percaya pada firman. Percaya pada petunjuk Tuhan. Selalu cari petunjuk Tuhan. Diserang, cari petunjuk Tuhan. Dia sudah ngalamin banyak sampai dia sukses kerajaannya. Nah, sebagai seorang raja yang sukses, dia didik anaknya, namanya Salomo. Kira-kira ngajar apa? Ngajari juga. Dia tahu ini nanti mau diangkat meneruskan kerajaannya, betul enggak? Dia ngajari bagaimana kesuksesan yang dia dapatkan melalui Tuhan. Yang dia dapatkan melalui firman Tuhan. Artinya, Daud mengajar Salomo ya tentang kesuksesan melalui firman. Melalui firman, melalui firman, melalui firman, melalui firman. Dia tahu banyak. Bahkan waktu dia diangkat menjadi raja, dia berkata, aku masih muda Tuhan. Aku butuh petunjukmu, firmanmu, hikmatmu, betul enggak? Dia dapatkan dari Tuhan bagaimana membangun kerajaannya. Karena dia berkata, aku enggak punya pengalaman, aku butuh Tuhan petunjukmu. Dia bangun tentang ya kerajaan melalui firman.
dia ngalami membangun luar biasa. Banyak saudara. Satu lagi misalnya ya saudara ya, masalah keluarga. Saudara punya masalah keluarga. Gimana saudara bisa bangkit sebagai manusia Allah untuk keluarga saudara? Pelajari. Ya, saya ingat waktu film War Room. Saudara perhatikan itu. Apa yang dilakukan? Oh, pendoa yang hebat itu ngajari firman untuk keluarga. Masalah keluarga. Kalau saudara bisa pikirkan sampai ruang doanya, kamar doanya, tulisi firman untuk tentang keluarga, pemulihan keluarga. Betul enggak saudara? Dia kutip ayat-ayat untuk keluarga. Doa peperangan bagi keluarganya dengan firman Tuhan untuk pemulihan keluarga. Dia dapatkan ayat untuk firman Tuhan. Ya, dia temukan. Lalu dikatakan dia gunakan ayat yang tepat. Dia menang dalam rumah tangganya. Dia bisa berdiri sebagai manusia Allah untuk keluarganya. Sebagai manusia Allah, selamatkan keluarganya. Temukan, gunakan ayat yang tepat sesuai dengan keadaanmu. Ada banyak contoh, banyak contoh. Caesar Cassianus di Bogota, saat dia gagal mengembalakan, dia cari Tuhan bukakan melalui firman-Nya. Bagaimana Tuhan membangun pelayanannya, yaitu memuridkan 12 murid. Dia pelajari, dia gali, dia renungkan, lalu dia imani, lalu dia mulai gunakan firman Tuhan itu, lakukan firman, mengalami terobosan, menjadi manusia Allah yang dipakai Tuhan luar biasa. Cari tepat sesuai dengan keadaan saudara. Saudara lihat, kalau menurut orang-orang semua di dunia itu bangsa apa yang paling pandai? Bangsa apa yang paling pandai? Coba yang keras, bangsa apa? Yahudi. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Ada satu yang hebat sekali dari mereka tentang betapa mereka nyadari firman itu penting. Firman itu Tuhan. Firman itu penting. Mungkin saya bacakan sedikit ya saudara. Tapi ini ayatnya agak panjang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan apa? Berulang-ulang terus-menerus kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau apa? Duduk, bicarakan firman. Di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, bicarakan firman. Apabila engkau sedang berbaring, tidur-tiduran, sampaikan firman, ajarkan firman. Dan apabila engkau bangun, ajarkan firman lagi. Terus-menerus firman, terus-menerus firman, terus-menerus firman. Sampai hatinya penuh firman, sampai pikirannya penuh firman, sampai perkataannya penuh firman, sampai langkah-langkahnya penuh firman. Menjadi manusia firman, itu manusia Allah. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Tangannya di sini diikat, itu firman. Kalau saudara di sana tangannya diikat, saudara. Itu isinya firman. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman ditempelkan di dahinya, saudara. Artinya pikirannya firman, tangan perbuatannya firman. Dan haruslah engkau menuliskan pada ambang pintu rumahmu dan ambang pintu gerbangmu. Keluar firman, masuk firman, keluar firman, masuk firman. Hidupnya penuh dengan firman. Betul? Pengetahuannya lebih dari semua manusia yang lain. Banyak orang, nomor 2 katanya orang Tiongkok zaman dulu. Saya pernah mengajarkan aksara tulisan Tiongkok itu diambil dari firman. Cerita Alkitab. Baca itu baca firman. Ngerti artinya, ngerti firman. Betul? Saudara, saya itu kagum begini. Orang Yahudi karena berdosa waktu Tuhan Yesus kita baru saja Paskah ya. Mereka terus paksa. Ya, Pilatus hukum mati Yesus. Darahnya ditanggung mereka sendiri. Hanya mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan. Hancur, habis, gak punya negara. Berapa lama? Siapa tahu? Gak punya negara berapa lama? Berapa Utomo? Berapa?
Selfie. Wendy. Bangsa Israel itu tidak punya negara 2000 tahun. Dicerai-beraikan sudah. Enggak ada negaranya. Saudara dengar ya. Satu bangsa kalau sudah diceraikan habis. 100 tahun aja mungkin sudah hilang bangsa itu. Betul? Sudah enggak ada tempatnya, cerai-berai. Itu 100 tahun aja mungkin sudah hilang. Saudara lihat ya, di bangsa mana ya? Saya jajalah, ayah saya dulu dari Tiongkok. Baru satu keturunan loh saudara. Ayah saya orang sana. Saya aja enggak bisa, bahasanya ayah saya enggak bisa kok. Bahasa Mandarin enggak bisa. Ayah saya itu ya sukunya Hokja. Gokja enggak bisa. Baru satu keturunan loh. Itu berapa puluh tahun paling. Betul? Ini 2000 tahun. Begitu waktunya selesai. Karena Tuhan itu punya waktunya. Dipulihkan. Mereka masih punya bahasanya masih utuh. Mereka bisa bersatu. Bahasanya saja masih utuh. Dari mana? Mereka itu pegang firman luar biasa. Tadi anak sejak dari kecil. Didik firman. Kitab Tauratnya mereka itu bahasanya mereka. Jadi di dunia semua enggak ada bahasanya mereka lagi. Tapi pendidikan agamanya mereka, firman, itu bangsa mereka, bangsa ya Ibrani, bahasa itu terus turun-menurun sampai 2000 tahun tetap utuh. Artinya masuk sungguh-sungguh. Betul? Di dunia orang banyak berkata kekayaan berapa ya, banyak mayoritas dipegang oleh orang-orang mereka. Kalau diceritakan banyak, saya enggak punya waktu. Tapi saudara perhatikan, negara yang dilanda oleh Tuhan. Hebat bangkit. Dimulailah Eropa, Inggris. Bang, adik kuasa. Karena firman itu membangun mereka. Mereka tahu bagaimana melangkah. Lalu Amerika. Dulunya enggak ada apa-apa. Belanda, lawatan Allah. Tuhan, firman. Sampai Asia, Korea, firman. Bangkitkan. Ada satu yang dulu tanda tanya di hati saya. Jepang itu belum dilawat kok sudah hebat. Lalu waktu saya bergumul Tuhan ingatkan saya. Jangan salah loh. Jepang, Amerika di situ dan Jepang itu banyak kirim anak-anak mudanya belajar di Amerika. Belajar di Amerika. Amerika itu negaranya dibangun oleh firman. Sampai undang-undang negara itu dari firman. Belajar. Praktekkan firman. Sekalipun mereka agamanya bukan, tapi firman dilakukan. Saya dulu pernah ke Tiongkok. Tiongkok juga ngalamin kebangunan. Waktu saya di sana, Tuhan tunjukkan saya. Tiba-tiba di hotel ada satu majalah. Dikeluarkan kalau bisa lah itu saudara. Jadi luar biasa. Ya itu majalahnya saudara. Lalu di dalamnya saya buka ada tulisan. Pernah saya ajarkan, lanjutkan. Ya, ini apa saudara? Red apa? Kader. Itu baret merah. Itu tentara merahnya sana. Ya, learn from the apa? Star and strip. Ini loh saudara artinya. Ini baret merah Tiongkok. Belajar dari ini loh. Strip merah dan bintang. Mereka membangun. Itu jangan salah loh. Karena belajar dari apa? Amerika dulu dapatnya dari firman. Yang terakhir saya ke Dubai ini sebagai penutup saja. Kok hebat, maju sekali. Saya pelajari, Tuhan ingatkan, lihat anaknya. Saya baca, ternyata anaknya sekolahnya disekolahkan di Inggris. Mereka orang Arab, tapi anaknya dikirimnya ke Inggris. Firman. Pulang, beda dengan yang lain. Bangsa Arab yang lain. Bangun sesuai firman. Jadi. Kalau saudara hari ini dilahirkan oleh firman. Firman lahir di hatimu. Mengalir di pikiranmu. Mengalir dalam tutur katamu. Mengalir dalam kehidupanmu. Saudara menjadi manusia Allah. Dan saudara akan lihat. Orang lihat. Saudara bukan manusia biasa. Ada Allah dalam hidupmu. Ada Allah dalam usahamu. Ada Allah dalam keluargamu. Ada Allah dalam gereja kita. Itu menjadi manusia Allah. Saudara akan berubah. Saudara mengalami sungguh-sungguh. Bukan hanya sebutannya anak Allah. Sungguh-sungguh jadi anak Allah. Sungguh-sungguh mengalami sebagai anak Allah. Orang akan mengakui saudara anak Allah.
manusia Allah. Semua berdiri. Angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa sebentar untuk saudara. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Engkau yang bukakan pewahyuan. Engkau yang jadikan itu pembukaan dalam roh mereka, pikiran mereka. Tuhan, Engkau jadikan rema bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah sampaikan. Firman-Mu adalah hidup Tuhan dan bekerja di antara kami. Bangun kami Tuhan menjadi manusia Allah karena firman-Mu yang memenuhi hidup kami. Kami serahkan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan dalam pengurapan khusus. Amin. Di dalam nama, di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan dalam anugerah Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Baru saja kita belajar bahwa firman memerlukan waktu untuk itu bisa bertumbuh dalam roh kita. Sama seperti ketika kita memberikan persembahan, kita menabur sesuatu di ladang Tuhan, saya percaya taburan kita pun memerlukan waktu untuk kita bisa menyerap tuaian. Tapi saya percaya apapun yang kita tabur, firman Tuhan berkata selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Dan mari kita imani saudara, jangan sampai kita lelah untuk kita menabur, tapi bila kita terus menabur, dan saya percaya tuaian berlipat kali ganda yang akan terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Amin saudara. Siap beri yang terbaik buat Tuhan? Amin. Mari kita angkat persembahan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih.